Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam kasih Kristus menyertai saudara. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bersyukur di mana kita boleh merasakan sukacita Natal yang tiba di bulan Desember ini. Karena itu kita boleh bersama-sama memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan sekaligus merenungkannya bersama-sama. Adapun tema dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu diambil dari tema Natal PGI yang berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dengan subtema yang saya angkat yaitu kasih Kristus membentuk ikatan persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa kasih adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia ketika ia memiliki suatu hubungan dengan seseorang atau ketika ia menyayangi sesuatu yang ia miliki. Hal ini berarti bahwa makna kasih yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi, baik itu untuk membahagiakannya serta tidak merebut kebahagiaan orang lain, sekaligus membuka hati kita untuk selalu berbuat kasih kepada sesama. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, di mana ia lahir dalam wujud manusia karena kasihnya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Dan karena kasih Kristuslah kita bisa hidup dalam persaudaraan yang mempersatukan kita dan adanya ikatan antara kita dengan Tuhan serta kita dengan sesama manusia. Sekaligus kasih Kristus inilah yang menjadi suatu contoh teladan yang baik bagi setiap orang yang beriman yang mengikuti Dia. Dengan demikian, hendaklah kita hidup seperti apa yang diperintahkan Allah, yaitu saling mengasihi seperti Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, karena setiap orang yang percaya pastinya mengasihi Tuhan dan tidak lupa untuk menerapkan kasih itu pula dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita menerapkan kasih yang diajarkan Allah, kita bisa hidup sebagai saudara seiman di dalam satu ikatan kasih yang kekal. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana caranya menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Dalam hal ini, ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari dengan mengasihi semua orang yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dan yang kedua, memaafkan dengan memberikan kasih untuk menahan terjadinya dosa, Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Mari kita lihat bersama-sama dalam Alkitab apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan dan bagaimana caranya kita bisa menerapkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentunya kita hidup dalam lingkungan yang luas. Ada berbagai perbedaan, mulai dari status sosial, suku, ras, dan agama. Akan tetapi, apa yang Yesus ajarkan adalah bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia dengan menerapkan kasih yang berasal dari Allah.
kepada umatnya, yaitu kasih yang tidak memandang semua perbedaan dan selalu rendah hati kepada semua orang. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma ini, bahwa kita harus hidup untuk saling mengasihi sebagai saudara dan tidak saling mendahului satu sama lain, yang berarti tidak egois atau mementingkan kepentingan pribadi, melainkan kita harus hidup untuk saling melayani sebagaimana Yesus yang lahir untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dengan demikian pula, kita harus hidup seperti yang diajarkan oleh Yesus, yaitu memiliki kasih yang besar sebagai bentuk persaudaraan, karena kita adalah satu keluarga di dalam Allah, dan Allah adalah Bapa dari setiap anak-anaknya. Dengan demikian, hendaklah kita menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita, kasih yang tulus ikhlas dan bukan dengan kasih yang terpaksa atau kasih yang pura-pura. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memaafkan dengan memberikan kasih untuk menahan terjadinya dosa. Terdapat dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia seringkali berbuat suatu kesalahan yang terkadang membuat kita menjadi kesal, marah, dendam, dan membenci mereka. Akan tetapi, hal itu bukanlah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Allah menginginkan kita untuk hidup seperti apa yang sudah diajarkannya kepada kita, yaitu saling mengasihi bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Memang itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita terapkan, tapi Allah akan memampukan kita sehingga kita menjadi bisa. Dalam kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih akan mencegah tindakan-tindakan yang menghentikan kita untuk berbuat dosa, menjaga kita untuk tidak berbuat suatu hal yang hanya untuk diri kita dan bersikap egois, karena itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Sebab sesungguhnya yang disenangi oleh Allah bukanlah yang diingini oleh manusia, melainkan mempertahankan kebenaran yang Allah ajarkan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hendaklah kita tetap mengasihi, walau itu sangat sulit untuk kita terapkan, tetapi menerapkan kasih yang sudah Allah ajarkan kepada kita, itu akan diberikannya kemampuan sehingga kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerapkan kasih di dalam kehidupan kita seperti yang Allah ajarkan, kita boleh hidup damai karena tidak ada dendam dan benci di dalam hati kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang harus kita lakukan yaitu yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian: anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bentuk dari kasih itu bukan hanya berdasarkan perkataan saja, tetapi juga didorong oleh perbuatan dan kebenaran dari apa yang sudah firman Tuhan sampaikan, karena percuma bila kita mengucapkan aku mengasihimu, tetapi hal itu tidak dibuktikan secara nyata. Sama saja kita menyampaikan suatu kebohongan yang berujung pada perbuatan dosa. Karena kasih yang diberikan kepada kita itu harus kita berikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa saling mengasihi seperti yang Yesus lakukan.
Karena ketika kita mengasihi, kita akan membangkitkan rasa persaudaraan karena kasih yang menyatukan. Seperti yang Injil Yohanes ajarkan kepada kita, bahwa kasih itu memerlukan suatu bukti, tindakan yang nyata, dan kerelaan untuk berkorban. Ini penting untuk kita terapkan sebagaimana Allah yang telah menyatakan kasih-Nya. Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian pula, hendaklah bukan hanya berkata-kata, tapi harus memberikan bukti yang nyata dari perbuatan yang kita ucapkan dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa meminta imbalan atau upah. Sebab kasih yang tulus sudah Allah berikan untuk kehidupan kita, dan selanjutnya tugas kita untuk menerapkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih adalah contoh yang bisa kita terapkan. Kasih Allah yang diberikannya mampu membangun suatu ikatan persaudaraan antara kita manusia ketika kasih itu dipraktekkan. Kasih yang kita lakukan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah, bukti bahwa kita telah sungguh-sungguh mengasihi Dia, karena Allah juga mengasihi kita. Dengan demikian pula kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memberikan kasih kepada mereka dan memberikan suatu rangkulan agar ikatan dalam Kristus itu semakin erat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa di zaman sekarang kasih itu merupakan suatu identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu hidup berdampingan. Artinya kasih Kristus telah mempersatukan kita dalam ikatan persaudaraan. Kita dapat bergandengan tangan supaya orang-orang tahu bahwa kita hidup dalam kasih Allah melalui tindakan dan perbuatan yang nyata. Jadi pentingnya penerapan kasih ini di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menolong setiap orang supaya hidup karena kasih. Hidup di dalam kasih, karena kasih adalah sarana untuk mempersatukan setiap orang seperti saudara, sama-sama percaya kepada Allah. Hendaklah kita hidup dengan menerapkan kasih seperti saudara yang saling menguatkan, mendewasakan, meneguhkan iman, dan merefleksikan kasih Kristus kepada semua orang dan menjadi saudara di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.